Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tabang balam menjauh barabah mandi balam lah tibu. Saya yang salam dengan sambah, salam kepada orang Caniago. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DPW Rang Caniago Jabodetabek, Mak Azmi Caniago. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DPD Jakarta Selatan, Ketua DPD Jakarta Timur, Ketua DPD Jakarta Barat, dan Ketua DPD Tangerang Raya. Maaf mungkin kalau ada yang belum tersebut, saya mohon maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, Rang Caniago yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin, kaum muslimah, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan acara dalam rangka silaturahim akbar se-Jabodetabek Merake Raso Badun Sana. Masya Allah, kalau dalam bahasa agamanya ukhuwah Islamiyah ya. Jadi Merake Raso Badun Sana ini inti dari ajaran Islam ini. Ya, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah beriman seorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Inilah yang dimaksud dengan Merake Raso Badun Sana. Ya. Jadi jangan enak seorang saja. Seorang tidak akan dimuliakan oleh Allah kalau hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, umat Rang Caniago yang terpilih dan terhormat, kata anak kata maduah dek menurutkan sekandar hati. Gabak tarang hujan lah taduah nan hilang paralu kita cari. Apa ada nan hilang? Pasti ada. Mungkin barangkali tagisi adek kanaya telendo dek turun sehingga rasonya pereso menjadi hilang. Atau mungkin pergaulan menjadi tersisih, menjadi agak renggang. Nah, untuk merekkan Raso Badun Sana, maka kita adakan acara hari ini, yaitu ya silaturahim akbar. Dan alhamdulillah, barangkali juga mungkin ada yang dari Padang, juga barangkali mungkin ada yang hadir, juga barangkali juga ada yang dari Jawa Barat, juga barangkali ada yang hadir, ya. Dan alhamdulillah, semua kita harus disimpan di hati ini, ya, diniatkan bahwa kita, terutama kita sesama Rang Caniago,
harus merasa peduli kepada, seperti yang pesan yang disampaikan oleh panitia tadi, ya, hendaknya sesama Rangca Niaga itu rasa saling pedulinya ditingkatkan. Saudara yang berbahagia, bak kata orang anyoi labu dek manyawa hilang kabau dek kobalo. Nah, itu yang dimaksud kita mengejar yang kecil, persaudaraan menjadi hilang. Ya, karena kita merasa benar sendiri. Nah, ini enggak boleh dalam kita membangun ukhuwah, dalam membangun rasa badan sana. Ya, padahal persoalan itu persoalan sepele, tapi dia anggap menjadi sesuatu yang besar. Ya, ado biasa kita pakai lembago samo kita tuang, nan elok samo kita pakai, nan buruk samo kita buang, nan elok samo kita pakai. Nah, rujukannya apa? Rujukannya adalah TTS. Jadi rujukannya TTS. TTS itu apa? 3 tungku sajarangan, ya, yang telah diresmikan oleh DPR. 3 tungku sajarangan, adat basandi syara' basandi kitabullah. Nah, ini TTS, ya. Dan insya Allah sebentar lagi kita dalam proses, mohon doanya semua agar ya DIM ini berhasil. DIM itu Daerah Istimewa Minangkabau, ini sedang diproses, insyaallah. Mohon doanya. Dan saya ikut di dalamnya sebagai Dewan Penasehat dan Dewan Pakar, diikutkan oleh teman-teman untuk membangun, ya, Minangkabau kita siap, ya, menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan. Dan saudara yang berbahagia, dan selangkah demi selangkah sudah kita lalui, ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud, ya, sehingga nanti akan 3 daerah istimewa di Indonesia ini, ya. Dan insyaallah yang ketiga itu adalah Sumatera Barat, insyaallah. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, mari kita jemput firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ya. Tuhan yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, yaitu Adam. Jadi kakek kita Adam, dan dari Adam itu diciptakan pasangannya, yaitu Hawa, ya. Itu kakek dan nenek kita. Kakek dan nenek kita dahulu di surga. Di mana diciptakan kakek dan nenek kita? Diciptakannya di surga. Masya Allah. Kita ini semua berasal dari surga. Ingin nggak kembali ke surga? Ingin pasti, ya. Karena itu kita harus kembali ke surga. Oleh sebab itu, untuk kembali, karena, ya, ketika kakek dan nenek kita masih berada di dalam surga, Allah perintahkan, silakan kau tinggal di sini. Apa yang kau makan nikmatilah seenak-enaknya, asal satu syarat, jangan kau dekati pohon itu, ya. Dan ternyata kakek dan nenek kita itu tergoda oleh iblis. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Maka terusir kakek dan nenek kita ke surga, dari surga, ya, terusir dari surga ke bumi ini.
turunlah engkau ke bumi, nanti akan kuberi petunjuk kepadamu, ya, dan ikutilah petunjuk itu. Nah, saudara yang berbahagia, yang perlu saya sampaikan, ya, bagaimana agar kita kembali ke surga. Untuk kembali ke surga ini yang ingin saya sampaikan, ya. Sebelum kita kembali ke surga, Allah memberikan potensi kepada kita. Ingat, ini potensi ini. Potensi ini yang harus kita kembangkan. Ya, di samping potensi ada kontrol. Ini yang harus kita aktifkan, kontrol ini. Ya, karena kontrol ini lawannya nafsu. Ya. Nah, karena itu hati-hati. Potensi itu apa? Pertama, akal. Karena itu cerdaskanlah akal itu. Ya, kita lahir dalam keadaan tidak bawa apa-apa, tapi lengkap, sempurna. Punya kaki, punya tangan, punya mata, punya telinga, punya jantung, punya otak. Otak sudah punya, tapi belum bisa mengingat apa-apa. Ya, nah, melalui pendidikan, ya, kemudian Allah memberi satu, pertama mungkin mengingat sedikit demi sedikit, melalui pendidikan menjadi cerdas, menjadi intelektual, menjadi saintis, menjadi, ya, profesor, doktor dan segala macam. Nah, ini kecerdasan. Kecerdasan yang perlu diingat. Untuk apa kecerdasan dibeli oleh Allah? Untuk ke surga. Ingat ini. Kecerdasan itu diberikan untuk kita kembali ke surga. Karena itu gunakan kecerdasan itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini selalu kita ingat ini. Letakkan ayat ini di dalam hati kita. Tersablon relung jiwa kita. Merefresh ke wajah kita, ya, mencerdaskan akal sehat kita, ya, bahwa aku diutus ke bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Semua yang kita butuhkan dikasih oleh Allah. Setelah cerdas, ya, dikasih pekerjaan, dikasih istri, dikasih anak, dikasih rezeki yang cukup, ada yang dikasih jabatan yang tinggi, ada yang menjadi seorang pedagang yang sukses. Untuk apa kesuksesan itu? Untuk beribadah kepada Allah. Ini ingat baik-baik, ingat. Jangan kesesatan, jangan kesuksesan itu membuat kita menentang Allah dan Rasulnya. Jangan. Mentang-mentang kita kaya, menentang apa yang kita ingin kita bisa beli. Ya, cemat mana kita kedipin aja dia ngikut sama kita. Ingat kakek kita dulu, nenek kita terusir dari surga karena godaan iblis, karena godaan setan. Ya, hartamu itu bukan untuk dia mati, bukan. Mati nggak bawa apa-apa. Jangankan apa, ya, kain kafan saja hanya ada berjahit. Ya, nggak ada kain kafan yang pakai kantong. Oh, saya nanti tolong dikasih kantongnya yang banyak karena harta saya banyak, dolar saya banyak, mau saya bawa ke surga. Saya sogok malaikat-malaikat itu. Sama seperti apa yang saya lakukan dengan pejabat-pejabat yang menjual negara ini. Maaf saudara, ya, ini kita tidak benci kepada kita karena cinta kepada pemerintah kita. Kalau kita cinta pemerintah, kita kritik yang salah itu harus salah. Ya, bukan berarti kita benci, kita sayang kepada pemerintah. Ya, cuman yang banyak persoalannya kita sering disalah artikan. Kita mengkritik dikirakan kita anti pemerintah. Kita tidak anti pemerintah. Ya, pemerintah ini dibiayai dengan, ya, biaya yang sangat besar. Ya, karena itu harus, kalau ada yang salah itu kita inikan, ya, kita kritik itu. Mengkritiknya bukan untuk menjatuhkan, bukan. Mengkritiknya untuk menyempurnakan dia.
Untuk apa? Supaya dia sadar. Karena itu kan kita baru saja melaksanakan misalnya Idul Adha misalnya. Idul Adha itu apa esensinya? Perintah Allah menyembelih Ismail itu bukan bermaksud untuk membunuh Ismail. Ingat itu. Bukan untuk membunuh Ismail, tapi untuk menanggalkan kepemilikan Ibrahim terhadap Ismail. Itu yang ingat, harus diingat. Menanggalkan kepemilikan. Setiap kita punya Ismail. Siapa Ismail kita? Hartamu, jabatanmu, istrimu, anak-anakmu, gengsimu. Setiap yang kau banggakan, setiap yang kau cintai, itu adalah Ismailmu. Tanggalkan kepemilikan itu, bahwa itu milik Allah. Itu harus dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Nah, inilah yang harus, pesan yang harus saya sampaikan kepada kita semua untuk kita amalkan. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu Rancaniago, saya berharap Rancaniago ini menjadi keteladanan bagi yang lain. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, Rancaniago begitu solid, begitu peduli, ya, begitu memberikan keteladanan kepada yang lain. Ini yang kita bangga menjadi Rancaniago, dan kebanggaan ini jangan sampai hilang. Ya, karena lepas kontrol. Ya, masya Allah. Mama Asmi hari ini walaupun tertatih-tatih, tetapi panggilan kita yang dipimpin beliau oleh sebagai Rancaniago, ya, timbul inner power, ya, kekuatan dari dalam dirinya. Aku harus menghadiri keponakan-ponakanku yang sedang mengadakan, ya, pertemuan, ya, merekat ukhuwah, ya. Nah, saudara yang berbahagia, saudara, ini harus terpatri di hati kita. Oleh sebab itu saya kembali kepada yang tadi, ya, kita harus kembali ke surga. Kita datang di surga, kita harus kembali ke surga. Oleh sebab itu gunakan, ya, asah potensi yang Allah berikan itu. Satu, kecerdasan. Yang kedua, rasa. Rasa itu potensi, jangan salah. Jangan rasa hanya untuk nafsu seks. Itu membawa ke neraka itu. Kalau itu melanggar dari aturan agama. Seks itu nggak dilarang, tapi sesuai dengan aturan Islam. Silakan. Mau berisi sampai 4 silakan. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan ini, ya, nah karena itu saudara yang berbahagia, ya, coba rasa itu harus kita gunakan untuk apa? Untuk menggapai surga Allah. Hidupkan rasa hati-hati kita, ya, senantiasa. Salah satu caranya dengan senantiasa berzikir Allah, 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 Allah. Masya Allah, kita selalu ada konteks dengan Allah, sehingga apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alami, semua seakan-akan ya selalu ininya kepada Allah. Kalau misalnya Anda keluar, ya, pergi ke lapangan, dilihat ada daun pohon kayu yang bergoyang, Anda lihat pohon kayu yang bergoyang, ya, logika Anda bertanya, kenapa daun kayu itu bergoyang? Oh, karena ditiup angin. Dari mana datang angin? Oh, angin itu dari perpindahan udara yang padat ke tempat udara yang kosong, sehingga dia menimbulkan angin. Lalu siapa yang mengatur semua itu? Yang mengatur Allah. Nah, itu saudara. Jadi apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, ya, yang kita alami, semuanya konklusinya kepada Allah. Kita datang kepada Allah, kembali kepada Allah. Man habba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Mana asisten saya?
tolong ambilin buku saya. Ya. Saya jujur sisa-sisa hidup saya hanya untuk dakwah. Ya. Ini walaupun kalau secara fisik ya kelihatan saya masih oke. Ya. Tampilan saya kayaknya masih oke gitu. Ya. Tapi sebetulnya di dalam ini sudah remuk betul. Jujur aja saya. Ya. Coba kalau saksikan saya di TV 7, di TV Buya Alfis ya. Buya Alfis TV buka di YouTube, itu akan hampir 400 episode itu ada ceramah saya di situ. Ya. Nah, lihat ketika saya ceramah, lihat tangan saya gemetar itu. Tangan aja nggak bisa diam ini. Kadang-kadang air liur ini netes sendiri. Sehingga bacaan saya kadang-kadang terganggu itu. Karena itu saya mulai sekarang saya nggak mau lagi untuk melafazkan ayat-ayat kalau saya tidak ya ini sekali gitu. Itu karena nanti bisa kita akan dibully sama orang. Tadi malam saja sudah bilang Anda Buya akan dibully banyak orang. Saya bilang ya saya tawakal Allah aja. Saya berniat sisa hidup saya ini akan saya gunakan untuk dakwah sampai titik yang terakhir. Mau dibully oleh mereka ya silakan, tidak apa-apa. Ya, yang penting bagi saya yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya itu yang harus saya lakukan. Kalau resikonya dibully ya saya terima. Ya supaya mereka, bukan saya membanggakan diri. Saya ini orang MUI pusat. Saya ini orang kokoh Muhammadiyah. Ya bukan membanggakan diri, enggak. Maksud saya supaya mereka ngerti. Oh iya, saya sampaikan bahwa saya memang bacaan saya kadang-kadang ya itulah resiko orang kalau ada penyakit gitu. Ya. Sudah sekian lama saya pasien PON, pusat otak nasional. Ya sementara kita orang dakwah ini memerlukan kecerdasan, daya ingat yang tinggi, itu yang diperlukan. Sementara itu yang dihantam oleh, tapi itu ujian bagi saya. Sepanjang Allah masih memberikan kesempatan kita untuk sembuh, jangan pernah berhenti, berusahalah untuk sembuh. Nah, ingat ini pesan untuk diri saya, jangan pesan untuk kita semua. Ya, saya bulan Maret aja 11 kali saya ke rumah sakit PON pusat otak nasional. Ya bulan berikutnya 7 kali. Ya bulan kemarin 5 kali, alhamdulillah menurun. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan ya, dan ini jadi saya jujur aja saya bangga menjadi Ram Caniago. Apakah dipimpin oleh seseorang yang bernama Mama Azmi. Beliau orang yang istiqamah menurut saya. Ya istiqamah sekali. Istiqamah itu artinya ya lurus, tidak berbelok. Lurus di jalan Allah, di jalan agama, tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan. Ya, kalau sepanjang itu bertentangan, enggak lah. Saya enggak butuh populer, enggak. Saya butuh ridha Allah. Kira-kira itulah pesan yang ditinggalkan oleh sikap beliau. Itulah legasi, saudara. Legasi. Ya, ingat legasi Buya Hamka. Kalau hanya untuk hidup, sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja, sekerja kerja, monyet di pohon juga kerja, saudara. Lebih sibuk dari kita. Ya, tidak pernah berhenti dia. Ya, bondar mandir segala macam, itulah. Tetapi kalau hidup dan kerja untuk ibadah, itulah Islam. Itulah Islam. Isyhadu bi anna muslimun, nyatakan dirimu bahwa engkau itu seorang muslim. Ya, nyatakan, bukan dengan teriak, bukan dengan teriak. Dengan apa? Dengan amalkan itu Islam. Ya, itu. Nah, saudara, saya selaku ulama Ram Caniago, ya, saya menulis karya-karya yang menurut orang itu fenomenal. Ini hadis-hadis yang saya sampaikan tadi itu ada di sini. Ini indeks hadis dan syarah, ya. Dan daknya juga merupakan suatu kebanggaan bagi Ram Caniago. Ya, kitab ini diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat.
saya tidak bermaksud, saya tidak minta diluncurkan ini, tapi diluncurkan. Teman-teman bilang saya nggak usah lah, saya nggak pengen diluncurkan. Ya, apa kata teman-teman? Jangan Buya. Buya telah menorehkan tinta emas bagi Majelis Ulama Indonesia. Ini harus kita luncurkan. Ya udah diluncurkan. Siapa pembicaranya? Saya sarahin lah. Ya, saya bilang sepanjang nanti dikasih tahu dulu kepada saya siapa pembicaranya. 2 orang menteri pembicaranya. 1 menteri hukum dan HAM. Ya, yang kedua menteri agama Republik Indonesia. Ya, nah, ya oke. Saya diluncurkan. Siapa yang hadir waktu itu? 3 duta besar yang hadir. Nggak pernah itu terjadi, nggak pernah. Siapa itu? Karya Buya, karya Rangcaniago. Ya, karya Rangcaniago. Ya, ya. Coba bayangkan, ada duta besar yang hadir, 3 duta besar hadir ke Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan maaf, ketika mau diadakan konferensi internasional umat Islam sedunia, waktu itu ketuanya almarhum Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi. Ya, nah apa beliau bilang waktu itu saya berkunjung ke rumah beliau? Beliau bilang, Buya, bukan Buya, Pak Alvis, kita mau, ya saya kan sebagai anak lah ya sekali. Iya Kiai, ya kita mau konferensi internasional, ya diadakan di Jogja, di Surabaya, dan saya sebagai ketuanya, kata beliau. Ya, saya minta, saya akan kasih Pak Alvis waktu setengah jam sampaikan buku ini, gitu. Nah, saya bilang Masya Allah, terima kasih Kiai. Dan kebetulan pada saat itu saya harus pergi, saya tidak bisa hadir. Ya, saya bilang, saya mohon, akhirnya saya sampaikan kepada saya tidak bisa hadir karena saya ada sesuatu yang saya harus hadiri. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa, katanya. Nah ini ketika saya bicarakan, ya Pak Hatta Rajasa waktu itu beliau menjabat 2 menteri waktu itu. Ya, saya menteri Menko Equine sama menteri apa saya nggak ingat gitu. Ya, beliau ketika ibu kandung beliau meninggal, hari pertama saya yang berikan tausiah di rumahnya. Begitu saya selesai mau turun juga menteri banyak yang hadir, karena beliau 2 menteri jabatannya di jabatnya. Ya, kemudian beliau berdiri sebelum saya duduk, Buya, tolong siapkan untuk saya 1000 set. Masya Allah, 1000 set. Saya bilang, Pak, 1000 set itu apa? Ini ruangan yang luas ini nggak muat. Saya bilang, ini 3 kilo. Kalau ini kan 2 jilid ya, 2 jilid itu 3 kilo beratnya. Iya, untuk sebetulnya ya apa seperti yang Buya sampaikan, saya mau sumbangkan kepada anak-anak kita di pondok pesantren. Ya, walaupun studinya hadis, tapi untuk mencari hadis itu tidak mudah, katanya. Tidak mudah. Ya, nah dengan buku hadis ini, indeks hadis yang pertama, ya indeks hadis yang pertama di dunia, maaf, silakan dicek lah. Nah, kalau dari kata saya berlebihan. Kitab hadis pertama di dunia yang dilengkapi dengan indeks. Ya, indeks itu untuk kita memudahkan mencari hadis. Ibu mencari tentang apa? Oh, tentang ada, bukan. Pernah melihat membuka kamus? Sama seperti itu cara mencarinya. Semudah mencari kata dalam kamus. Nanti dibuka, oh tentang, oh misalnya tentang cinta, buat di C cinta. Buka di C cinta. Cintanya seperti apa? Oh misalnya cinta Allah. Nah, cari, oh cinta Allah. Ya, berarti siapa yang berarti imannya telah sempurna misalnya. Lihat ya, misalnya jilid 2 hadis nomor sekian. Nah, kita ambil jilid 2 misalnya. Buka hadisnya nomor berapa? Kita dibuka. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa ata lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Nah, karena itu saya maaf ya, karena hati saya terpanggil. Kenapa saya harus ikut di YouTube itu? Ya, karena ini panggilan nurani saya sebagai ulama. Sekarang zaman dunia digital,
ya dunia maya. Dunia maya itu adalah dunia peperangan. Peperangan yang paling dahsyat di situ perang akidah, itu yang paling dahsyat. Ya, oleh sebab itu saya selaku ulama Rang Caniago harus tampil di situ. Ya, setiap hari Bapak tinggal buka Buya Alfis TV, nggak bayar. Ya, ini asisten saya yang setia mendampingin saya ini. Ya, dan alhamdulillah kami tiap hari syuting, Pak. Walaupun kondisi sudah rapuh, tapi kita berusaha untuk terus. Maaf, ini agak panjang, maaf. Ini nasihat mama kamanakan, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, berharap bahwa generasi selanjutnya akan lebih baik dari generasi kami. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, saudara, ini buku saya yang berjudul Mausu'ah al-Hadis wa Mujam Al-Quran Al-Mufakhris. Ini sebanyak 9 jilid, ya. Maaf, ini begini tebal, 9 jilid, Bapak bisa bayangkan. Ya, berapa lama kira-kira menulisnya, kira-kira bisa duga aja lah. Ya, 9 jilid ini. Ya, dan masya Allah, alhamdulillah, Allah memberikan ketekunan, kesabaran. Ya, tidak pernah menyerah. Untuk apa? Untuk meninggalkan, ya, ini tuntunan bagi generasi selanjutnya. Ya, 9 jilid. Kalau ini hadis sama ada indeksnya, ini indeksnya yang dijual, ini indeksnya. Nah, Al-Quran juga ada hadis. Jadi kalau ini Al-Quran sama dengan hadis itu ada gitu, ya. Nah, kalau ini hanya hadis saja, tapi cukup, ini cukup. Ya, ada 1885 hadis, 2 jilid tebal, ya. Insya Allah kalau ini kita jadikan wakaf warisan untuk anak-anak cucu kita. Ya, kita pergi, kita tinggalkan harta yang banyak, belum tentu membantu mereka, belum tentu. Tapi insya Allah kalau kita tinggalkan, ya, kita tinggalkan warisan, ya, misalnya kitab indeks hadis dan syarah. Apa persoalan mereka? Dia tanya kepada Rasulullah, persoalan ini ya Rasulullah. Dia buka ini, buka di indeksnya, dicari, oh ini persoalannya. Nah, di situ akan dijawab. Wah, Rasulullah mengatakan, ya, oh iya, ya, bahwa, ya, oh ini persoalannya. Jawabannya kata Rasulullah. Nah, itu dia buka halamannya sekian, lihat halaman jilid sekian, halaman sekian, dia buka, ditemukan, oh ini dia. Nah, saudara yang berbahagia, kepada anak kemenakan, ya, saya terlepas daripada apa-apa karena saya terlalu cinta kepada Rang Caniago, karena saya bangga dengan rasa kecaniagoan saya. Ya, oleh sebab itu, kalau ada persoalan saya, acara saya di luar, ada acaranya, tanya sama Bu Inet. Ya, Bu Inet ini saya kira masya Allah, ini orang yang betul-betul, ya, luar biasa, bisa berkomunikasi dengan semua lapisan dan bisa, ya, alhamdulillah lah Allah. Dan seperti tadi coba acara kita semua profesional, ya, itu sudah taraf nasional, itu, ya, tarafnya sudah nasional, itu yang ditampilkan oleh anak-anak kita tadi, masya Allah. Baik itu nyanyinya, tari piringnya, tari ininya, masya Allah. Saya bilang sama Pak Ketua tadi, masya Allah, ya. Nah, ini kena kesembuhan nanti. Nah, memang kita harus bersungguh-sungguh. Nah, saudara, pesan saya bagi nanti, ya, bagi kalau ada yang panggil dia, ini informasi, bagi ada yang berminat untuk memiliki kitab ini, infaknya, ya, 1 jilid, 2 jilid, dia harus 2 jilid, 700.000 rupiah. Dan itu bisa dicicil 2 kali. Caranya ada form nggak? Oh iya, ada, nanti isi formnya, tulis nama, nomor telepon dan alamat, udah itu aja, ya. Nama, telepon, alamat, nomor KTP, udah, nomor KTP itu. Nanti bisa dibawa bukunya pulang, nanti dibayar lewat lewat transfer. Di situ ada nomor rekeningnya, ya, bayar, boleh dibayar 2 kali, ya, 350. Misalnya kalau hari ini dibawa, misalnya nanti 1 pekan kemudian ditransfer 350.
Ya, lalu kemudian sebulan ke depan lagi bayar 350. Ya, maaf saudara, barangkali ini cetak 18 kali, ini cetakan yang ke-18. Alhamdulillah, sekali cetak 4.000. Ya, karena memang sangat sebetulnya karena COVID aja yang meredahkan sebetulnya. Kalau enggak, masya Allah, luar biasa. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan pesan mama kemanakan, mudah-mudahan ini nyampe di hati kita semua. Amin. Ya, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' wa bi jabarutika allati ghalabta biha kulla shay' wa bi izzatika allati la yamutu shay'. Allahumma afri mihad karamatik wa awridna min syarri haramatik wa ahlina buhat jannatik. Allahumma ya Allah, kesalahan telah menutup kami dengan pakaian kerendahan, perpisahan darimu telah membungkus kami dengan jubah kehinaan, besarnya dosa telah mematikan hati kami, tak mampu rasanya kami mengangkat tangan dan berdoa kepadamu ya Allah, karena seringnya kami melalaikan perintahmu, karena cepatnya kami melakukan laranganmu, karena kurangnya kami mensyukuri rahmatmu. Namun kami tetap berdoa kepadamu ya Allah, karena kami yakin Engkau Maha Pengampun kepada orang yang datang kepadamu dengan niat yang tulus dan hati yang suci. Ya Rabbana, inilah kami ya Allah, duduk bersimpuh di pintu keagungan, berkata besar diri kepadamu, ingin kami sampaikan pengakuan hamba-Mu yang rendah dan hina ini, yang kadang-kala mengecilkan kebesaran Tuhan, yang dosanya semakin membesar bersama hari-hari hidupnya, sampai saat berbuat telah terlambat, maut telah datang menjemputnya. Kala itu yakinlah ia tiada lagi tempat pelari dan berlindung kecuali dalam naunmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saudara, maaf, pesan saya bagi ibu-ibu bapak, tolong ya buka di YouTube, dengarkan ceramah saya Rang Caniago. Ya, saya Buya Alfis Caniago, Buya Alfis TV. Ya, hampir 400 episode ada di sana. Ya, tiap hari itu ada. Cuman dikirimnya tidak tiap hari, dikirimnya 2 hari. Kalau tiap hari nanti bapak bosan dari rumahnya. Ya, penuh HP bapak. Karena saya bicara itu panjang-panjang, kadang-kadang setengah jam, kadang-kadang juga panjang gitu. Ya, nah saudara yang berbahagia, kita dapat berkira, ya coba kalau umpama dengarkan yang sudah sampai selesai. Ya, jangan nggak selesai. Kalau kita mendengarkan saja kita malas, bagaimana orang yang memberikan ceramah? Untuk ceramah itu tidak bisa langsung ceramah bisa selesai, tidak bisa. Kita harus ini lagi konsep dulu, di segala macam dulu, segala macam. Untuk apa? Ya, untuk memberikan, mengisi cahaya kepada relung rohani saudara, terutama Rang Caniago dan umat Islam Indonesia umumnya. Sekiranya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.